Oke, selamat datang di channel Indra. Di video kali ini saya membahas tentang iPhone 15 ya. Memang saya terlalu nekat dan terlalu agak gila dikit. Bukan agak gila dikit, gila memang ya. Kenapa saya beli HP semahal ini, guys? Ya cuma dapat 128, RAM 6, internet 128, RAM 6 dan layar kecil dan masih 60 Hz pula. Ya, ini cuma sebagai pelajaran untuk di video ini, guys ya. Ini juga bukan yang saya pengen nyoba juga apakah enak gitu pakai HP yang apakah enak pakai HP yang dipuja-puja sama orang-orang di TikTok dan pokoknya di TikTok itu paling banyak sih menurut saya ya. Itu kayak memuja-muja ini HP itu. Ya, memuja-muja iPhone, minimal itu iPhone, minimal itu bla 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 ya kan. Ya intinya kalau kalian pengen pamer ya sekalian beli itu yang resmi ya, yang resmi ya. Jadi ini resmi ya guys yang saya beli, bukan yang simlock kayak kemarin kayak di iPhone 12. Untuk iPhone 12 nya saya udah jual guys, saya jual sama teman saya. Jadi saya beli sama dia dan saya jual lagi sama dia, kan agak lucu sih ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Dan ini untuk warna dari iPhone 15 ini sebenarnya warna soft blue, tulisannya cuma blue doang, cuman sini kelihatannya kayak warna putih aja sih menurut saya, putih kebiru-biruan. Entah ya kenapa warnanya kok agak aneh gini. Kalau saya lihat ini kayak mirip warna putih yang ada di kalau mau dibilang mirip sama warna putih yang ada di iPhone 12 ini agak ke warnanya ya kebiru-biruan, putih kebiru-biruan guys. Kok yang iPhone 12 kemarin kan dia putih kekuning-kuningan ya, entah kuning butak atau bagaimana ya. Ini ya yang saya pengen untuk beli HP ini. Itu saya pertama cuma penasaran, kedua untuk pembelajaran bagi kalian yang suka sama HP iPhone kalian kayak memuja-muja banget iPhone ya. Jadi ini udah lumayan speknya, walaupun memang ya ada beberapa kekurangan yang sebenarnya kalau di Android kalian udah dapat yang mantap banget sih. Bayangkan guys, Poco F7 6 juta. Ini kalian tahu berapa? Ini udah bekas ya kan, baterai health-nya 84%. Ya iBox, tapi ya garansinya juga udah expired juga sih. Ya. Jadi ya mending kalian beli HP Poco. Iya. Kok kalian mau mikirin gengsi ya. Baterai health masih 84, cyclosnya di 609, jadi ini udah 600 kali di cas. Wow, edan. Penggunaan pertamanya juga udah lama banget ya, di 2024 guys. Ini lama banget sih ini. Sedangkan ini HP dirilis 2023. Bentar saya cek dulu gimana deh. Nah, April 2024. Jadi HP ini dibikin 2024 ya guys ya. Produksi dari HP ini adalah 2024. Untuk si Poco ada atau HP Xiaomi juga ada penjelasan kayak gini di bagian baterai ya. Jadi bukan cuman iPhone aja sekarang, untuk HP-HP Poco, Redmi juga udah ada yang kayak jumlah cyclus, kemudian baterai health, kemudian tanggal produksi baterainya, penggunaan pertama baterainya. Ini bisa mewakili seluruh HP ini guys. Baterai doang ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak ini adalah sesuatu yang sebenarnya orang nggak suka sih sebenarnya. Ini menjadi tolak ukur dari nilai dari value sebuah HP sekarang guys. Sekarang udah dilihat dari ininya guys. Jadi kalau zaman dulu kan Android kan dia nggak ngikutin iPhone ya. Pokoknya baterai health aja gitu, siklusnya juga dilihat. Dari dulu sih iPhone memang udah ada baterai health ya, sedangkan untuk HP Android baru ngikut sekarang di 2005 2026 ini ya, atau 2024 ya mulai ya, saya lupa ya. Vivo kok nggak ada, Oppo kok nggak mungkin ada ya, saya lupa ya. Itu juga ada kayak ginian, jadi ada jumlah siklus, kemudian baterai health, tanggal produksi dan penggunaan pertama. Di Poco juga ada guys. Jadi untuk Poco saya itu baru dicas sekitar 100-an siklus ya. Ya itu malah saya udah mau jual karena ya nggak mungkin juga saya pakai 2 HP yang terlalu mahal ya. Saya juga butuh duit saya
saya butuh putaran uang juga gitu. Kok saya pakai ini sama Poco, wah ini kayak buang-buang duit aja ya kan. Ini saya jual aja sih Poco saya gitu. Nah, kita akan bahas tentang Dynamic Island dulu lah ya. Untuk Dynamic Island ini mirip kayak di HyperOS, sebenarnya bukan mirip. Nah ini ada muncul kayak gitu ya, beberapa notif akan muncul di Dynamic Island ya. Nah, dan sebenarnya bukan Poco yang ikut, ini yang ikut ya, bukan iPhone yang ikut, ini Poco yang ikut ya guys ya. Nah, kita putar lagu ini, mudah nggak copyright nih guys. Nah seperti ini ya. Dan untuk jeda lagunya ini kita harus tahan, baru kita pause. Jadi dia nggak bisa kayak di HyperOS. Kalau HyperOS kan dia tinggal sentuh aja dia udah kebuka. Sudah kebuka untuk jendela untuk jeda dan next lagu dan jeda lagu ya. Kalau yang ini kalau bisa kita pencet sekali malah langsung kebuka aplikasinya. Pencet sekali aplikasi kebuka. Kalau misalnya kita pencet tahan sedikit dia langsung kebuka ini. Nah tapi jeleknya dibandingkan HyperOS, kalau misalnya kita jeda lagunya, kita seperti ini, nanti otomatis dia berubah jadi kecil Dynamic Island-nya. Kemudian pas kita pencet lagi udah nggak bisa lagi buat lanjut lagunya guys. Jadi ya otomatis kita harus lewat sini untuk muter lagunya lagi. Kita jeda lagi, salah sorry guys. Tahan jeda. Kan ini agak susah juga. Tahan jeda. Kita tutup. Set. Kita tunggu sampai dynamicnya pendek. Set. Nah, kita tahan lagi, udah nggak mau. Jadi kita harus resume dari notifikasi lagi. Nah, baru bisa. ya walaupun gitu ya tetap aja sih si HyperOS ataupun si HyperOS-nya memang niru iPhone aja gitu. Tapi semua Android sudah niru sih guys. Oppo juga begitu, ada Dynamic Island begini ya. Semuanya niru ya. Oke, saya sampai lupa. Jadi ini untuk si iPhone 15 ini XI box ya, jadi bukan Inter apalagi SIM lock. Jadi ini mau kalian masukin kartu apa aja ini bisa ya. Jadi saya masukin Tri ya. Sebenarnya kalau Tri mah di HP Inter juga kadang bisa ya. Saya coba bagaimana, saya nggak ada kartu lagi. Ini kartu Tri yang saya pakai di iPhone 12 saya kemarin saya pasang di sini kan. Nah kita nggak perlu pilih jaringan kayak gini, baru matikan otomatisnya, baru pilih yang tri hemat apa? Mana tadi? Tri sinyal hemat lagi, ya kan? Tri sinyal hemat kuat lagi. Jadi kita ya udah langsung muncul gitu guys sinyalnya. Dan ini jaringannya. Nah begini guys, ini saya bahas juga di sini. Terkait dari jaringan Tri ini ya, yang kemarin di iPhone 12 itu dia itu terkunci SIM lock T-Mobile, terkunci oleh T-Mobile ya untuk services carrier-nya ya kan. Kalau yang ini nggak ada sama sekali pembatasan SIM ya, karena ini iBox yang usah mikir pembatasan SIM dan lain-lain lah ya. Nih sayang banget untuk perlindungannya berakhir karena ini HP dibeli tahun 2024, jadi ya garansinya mungkin mentok 2 tahun dan ini udah habis. Dan garansinya ini habisnya itu pada 10 Agustus 2025 ya. Aduh sayang banget guys, ini yang buat dia agak murah ya. Kok bisa dibilang murah sih, tapi oke juga sih guys menurut saya. Jadi guys, ada satu toko lagi yang ini kan saya beli seharga 8.800.000 ya. Ada satu toko lagi itu lebih mengagetkan harganya guys, tapi wajar karena baterai health-nya katanya masih 100%. Iya, baterai health-nya masih 100%. Yang kedua, ya kalau baterainya masih 100%, kemungkinan garansinya masih ada dan masih panjang guys. Ya 100% bayangkan. Biasanya sih begitu, soalnya kemarin teman saya beli iPhone 13
itu garansinya masih ada guys. Ini iPhone 15 saya kira bakal ada masih ada garansinya. Ini berakhir ya. Ya mungkin karena ya ini dibelinya udah lama ya, memang bener tadi di bagian baterai health itu kelihatan kalau ini dibelinya tahun 2024 ya guys, jadi otomatis ini seharusnya udah berakhir. Untuk pembatasan SIM jelas saja di sini tidak ada pembatasan ya guys ya. Nah saya ini sekalian penutupan ya, nanti saya untuk review lengkapnya saya bahas di video selanjutnya aja. Saya akan bahas terkait masalah jaringan Tri ini guys. Ini bukan masalah sih sebenarnya, lebih ke ya perbedaan antara iPhone 12 yang SIM lock kemarin sama yang ini yang iBox ini. Kalau misalnya kita pakai kartu Tri atau Indosat begini guys, jadi ada dua jaringan yang biasa ada di iPhone, itu ada yang LTE, ada yang 4G. Nah di sini ini jaringannya pakai jaringan 4G, ini Tri ya, ini Tri. Ini kenapa susah banget dah ya guys. Nah ini Tri, jaringannya 4G dan dia jaringannya full guys, beda kayak iPhone 12 kemarin. Ini di tempat yang sama, ini saya kan ngerekam di tempat yang sama ya, di kamar saya. Ini jaringan 4G dari Tri di sini full, kalian bisa lihat. Kemarin pas pakai SIM stiker di iPhone 12 dan bahkan di tempat yang tinggi sinyal seperti rumah saya ini sinyalnya pun kadang naik turun, kadang 3, kadang 4, kadang cuma 1 aja, dan tiba-tiba naik lagi ke 3, 2, 3, 2, 3, 2 gitu terus guys. Jarang dia sampai full 4 batang atau 4 bar, kalian bisa lihat tuh. Itu jaringan Tri ada, cuman itu dia bukan logo 4G, tapi logo LTE, dan itu barnya itu cuman 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ini full 4G full ya kan? Dan logonya 4G bukan LTE. Jadi kenapa bisa begitu? Kemungkinan untuk jaringan T-Mobile itu cuma support LTE. Saya nggak tahu apa bedanya LTE sama 4G untuk di iPhone. Soalnya untuk di Android LTE sama 4G itu sama. Cuman bedanya kalau misalnya LTE itu di custom room ya kan, 4G itu di room normal, room bawaan HP gitu. Nah, untuk di Pixel saya nggak tahu apakah pakai LTE kah 4G kah gitu. Ya seperti itu sih kalau menurut saya guys ya. Dan ini saya nggak tahu untuk di iPhone ini kenapa ada dua jaringan ya, ada yang LTE, ada yang 4G gitu. Dan di sini ya dapatnya 4G. Dan ya ini semua kartu bisa guys, yang namanya iBox. Saya nggak usah pusing-pusing iBox, pasti semua kartu bisa. Saya udah sempet pakai pasang Bayu, muncul sinyal, XL muncul sinyal kan, ya nggak ada. Nah ini saya untuk yang Tri ini sempat muncul pop up bahasa ya, saya kaget, saya kira SIM lock kan, tapi kayaknya itu cuman pop up dari aplikasi SIM doang, aplikasi SIM bawaannya ya, bukan dari pop up dari aplikasi SIM stiker atau apa, atau SIM apa ya, enggak lah kali SIM stiker iBox bos. Oke lah, kayaknya mungkin segitu aja guys. Ini udah 13 menit saya rekam. Saya bahas lagi di video selanjutnya apapun itu ya, Face ID, Hyper Iceland. Kemudian untuk iCloud-nya saya masih pakai yang sama yang kayak kemarin. Untuk wallpapernya ini juga dari iCloud saya. Untuk wallpaper baru saya, data-data baru saya belum sempat pindahkan ya, karena saya harus ngirim lewat wireless, sedangkan ini HP HP saya cuma ini satu-satunya iPhone saya. Sedangkan untuk yang Poco saya itu masih HyperOS S2. Saya udah downgrade ke HyperOS S2 karena saya mau jual nanti, rencana sih, belum nggak tahu ya, kalau misalnya saya kekurangan uang baru saya jual. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Shop biru menurut saya kayaknya kayak putih aja guys. Oke, sampai jumpa.